Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memperkenalkan dirinya dalam banyak ayat Al-Quran sebagai Tuhan yang harus disembah oleh manusia. Seperti pada surat Toha ayat 14 sebagai berikut. Inani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalimat perkenalan diri Allah seperti ini muncul berulang kali dalam Al-Quran dengan redaksi yang sangat mirip, meskipun tidak selalu identik kata per kata. Secara tematik, bentuk deklarasi langsung Allah, seperti yang disampaikan melalui surat Toha, muncul sekitar 7-10 kali secara eksplisit, dan jika dihitung bersama variasi redaksi yang maknanya sama, jumlahnya bisa mencapai belasan kali. Beberapa ayat utama yang sangat mirip dengan surat Taha ayat 14 antara lain. 1. Quran Surat An-Nahl ayat 2. La ilaha illa ana fattaqun. Tidak ada Tuhan selain aku, maka bertakwalah kepadaku. 2. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. 3. Quran Surat Al-Qasas ayat 30. Inna anallahu rabbul alam. Sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. 4. Quran Surat Al-Hasyr ayat 22-24. Walaupun tidak dengan kata aku, tetapi dengan deklarasi. Huwallahu allaza la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Secara makna baik tauhid rububiyah maupun uluhiyah, jika dihitung semua bentuk deklarasi tauhid. Aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Bertakwalah kepada aku. Ingatlah aku. Maka pesan inti ini berulang puluhan kali dalam Al-Quran. Menariknya, perkenalan diri Allah seperti ini biasanya muncul pada momen saat wahyu pertama kepada Nabi Musa di Thua, saat penegasan keras kepada kaum musyrik, saat meluruskan penyimpangan akidah, seolah-olah Allah ingin memastikan bahwa fondasi hidup manusia adalah kesadaran eksistensial. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dari semua perkenalan dan pengakuan, Nah, di atas yang menarik untuk kita ketahui adalah siapa aku Allah itu seperti apa, bagaimana zat, sifat, dan af'alnya. Selama ini kita tidak menyadari bahwa Allah memperkenalkan zatnya, bukan zat fisiknya, karena panca indera kita tidak akan mampu menjangkaunya dengan cara yang menyentuh inti dari ta'aruf, pengenalan diri Allah secara rohaniah sebagaimana Allah turunkan dalam surat Al-Fatihah. Perkenalan Allah di dalam Al-Quran diawali dengan membuka pintu kesadaran dan penyandaran diri kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, disertai keyakinan kebenaran firman Allah yang disampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membuka kesadaran dan penyandaran diri, baru Allah memperkenalkan zatnya dengan cara yang paling universal, paling menyentuh, dan paling menggetarkan hati manusia yang sadar melalui 3 ayat berikutnya pada surat Al-Fatihah. Mari kita kenali citra diri zat Allah sebagaimana difirmankannya dalam surat Al-Fatihah. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Melalui ayat kedua ini Allah memperkenalkan citra diri zatnya. Pada kesempatan pertama sebagai Tuhan, alam semesta pemilik segala pujian. Tuhan dengan segala sifat terpujinya, mengasuh, memelihara, mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk manusia di dalamnya. Sifat terpuji Allah tak terhingga jumlahnya, karena panca indera tidak mampu menjangkaunya, tapi Allah memiliki setidaknya 99 sifat terpuji yang kita kenali sesuai dengan Asmaul Husna, dapat kita bayangkan dan rasakan. Sepenuh hati, jiwa, dan raga zat Allah yang memiliki sedikitnya 99 sifat terpuji. Ada di hadapan kita, tak ada lukisan kata yang bisa mengungkapkan betapa maha agungnya Allah. Yang ada hanya rasa takjub tiada terkira dan tunduk yang teramat dalam merasakan keagungannya. Citra diri zat Allah di sini adalah Tuhan semesta alam yang keagungannya mengundang rasa ketakjuban tiada tara dan ketundukan teramat dalam pada hati, jiwa, dan raga kita sebagai makhluknya. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Melalui ayat 3 surat Al-Fatihah, Allah memperkenalkan 2 sifat kasih sayangnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun Allah memiliki seluruh sifat-sifat terpuji, tapi Allah tidak sewenang-wenang, tidak jahat, tidak zalim pada makhluknya. Allah tetap Ar-Rahmanir Rahim. Allah tetap memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya.
terus-menerus tak terputus tanpa kecuali. Manusia yang taat, yang lalai bersyukur, ataupun tidak bersyukur, diminta bahkan tidak diminta sekalipun, Allah tetap memberikan rahmatnya tanpa pilih kasih. Membuat hati kita malu tak terkira, tapi penuh harap, bahkan cinta, ingin selalu dekat dengannya. Citra diri Allah di sini adalah meskipun Allah memiliki semua sifat terpuji, Allah tidak sewenang-wenang zalim, memaksakan kehendak dan menghukum. Allah tetap Ar-Rahmanir Rahim dengan kelembutan ilahiyahnya menyelimuti alam semesta dan khususnya manusia dengan terus mengalirkan rahmatnya baik. Diminta bahkan tanpa diminta sekalipun, yang membuat rasa malu tak terkira tapi tetap penuh harap serta rasa cinta yang tak ingin putus dengannya. 3. Maliki Yaumiddin. Melalui ayat keempat surat Al-Fatihah, Allah memperkenalkan dirinya bahwa dialah pemilik mutlak hari pembalasan, tempat di mana kebenaran ditegakkan dan keadilan disempurnakan. Setelah Allah senantiasa memberikan Rahman dan Rahimnya yang tak terhingga dan tak terkecuali, persoalannya adalah manusianya taat atau tidak atas perintah dan larangan Allah. Sebagai pemilik hari pembalasan, Allah menyiapkan mizan yang dengannya tidak ada manusia yang dirugikan walau sedikit. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, surgalah tempatnya kembali. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, neraka hawiyahlah tempatnya kembali. Citra diri zat Allah di sini adalah Allah, pemilik hari pembalasan maha adil, yang tegas, yang mengundang rasa takut, tak terkira, khawatir, cemas. Kalau timbangan kebaikannya lebih ringan daripada kejahatannya, sehingga tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah. 3 citra diri Allah membuat kita manusia tidak ada pilihan lain kecuali menyembah dan memohon pertolongan untuk dibimbing dan diberi petunjuk agar tetap ada di jalan yang lurus, sehingga terhindar dari siksa api neraka, tetap senantiasa mendapat rahmat Allah dan dapat berjumpa dengan Allah di kehidupan akhirat nanti. Dari uraian di atas melalui 3 ayat, surat Al-Fatihah adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, bukan hanya secara intelektual, tetapi secara eksistensial dan rohaniah. Allah memperlihatkan 1. Keagungannya yang mutlak melalui sifat rububiyah dan pujian paripurna. 2. Kasih sayangnya yang melingkupi melalui Rahman dan Rahim. 3. Keadilan dan kekuasaannya di akhirat melalui kepemilikan hari pembalasan. Citra Allah ini bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk disadari, direnungi, diresapi, dan dirasakan kehadirannya saat kita sholat dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenali citra diri Allah, kita dapat melakukan dialog langsung, sepenuh rasa dengan Allah pada saat kita sholat, sehingga sholat kita bisa khusyuk. Demikianlah tadabbur zat Allah yang diperkenalkan melalui 3 ayat surat pertama di dalam Al-Quran. Bila saudara kaum muslimin mendapat kebenaran di dalamnya, semata itu adalah kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ada kesalahan di dalamnya, dipastikan itu kesalahan diri pribadi yang terus sedang mencari kebenaran